Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dunia politik atau publik politik akhir-akhir ini menatap dengan seksama sikap Partai Nasdem atau langkah-langkah Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem ini di samping mendapat simpati dan dukungan yang semakin luas dari pencalonannya sebagai bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan, tetapi di sisi yang lain ia juga menghadapi berbagai tekanan, serangan, fitnah, ujian, kemudian panggilan Kejaksaan Agung. Jadi Partai Nasdem itu juga menjadi salah satu ikon terseksi di dalam dunia politik akhir-akhir ini. Kemudian selain itu Partai Nasdem juga selalu dijadikan alasan bahwa koalisi perubahan ini tidak akan berlanjut. Jadi ada analisis bahwa Partai Nasdem nanti akan balik kanan meninggalkan koalisi perubahan. Kalau saya menyebutnya itu bukan analisis, tapi memang ada sebagian orang yang berdoa dan berharap Nasdem ini keluar dari koalisi perubahan dan kembali ke pangkuan koalisi pemerintah. Nah, untuk itulah topik ini menarik. Apakah memang Partai Nasdem akan bersikap seperti itu, atau dia bersetia dengan koalisi perubahan? Apakah Nasdem juga kuat ya menghadapi tekanan-tekanan, ujian-ujian, resiko-resiko yang diembannya sejak ia mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan 3 Oktober 2022 lalu. Nah, kita lihat bahwa Bang Surya Paloh ketika ia mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, itu memang sudah menyadari betul ya, sebagai politisi senior yang sudah banyak makan asam garam politik di Indonesia, pilihan itu ia ambil dalam waktu relatif sebenarnya tidak cepat juga, karena pada bulan Juni ia sudah menggadang-gadang 3 nama. Selain Anies ya ada Ganjar, ada Andika Perkasa, Panglima TNI ketika itu. Nah, tetapi memang unsur mendadak itu publik menangkapnya seperti itu, karena seperti berkejaran dengan sesuatu, walaupun Bang Surya sendiri membantah banyak sinyalemen bahwa karena Nasdem melihat pergerakan di KPK yang dianggap ada oknum-oknum tertentu yang ingin mentersangkakan Anies, kira-kira begitu. Tapi singkat cerita, ketika Bang Surya mendeklarasikan Anies tersebut, ia sudah menyampaikan bahwa kader Nasdem itu memang harus siap dengan segala resiko yang akan muncul di kemudian hari pasca ya dideklarasikannya Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Ternyata prediksi Bang Surya itu memang terjadi, karena kemudian Nasdem dianggap sebagai nasdrun ya kan. Kemudian Nasdem dianggap keluar dari koalisi pemerintah alias pengkhianat. Jadi difitnah melakukan pengkhianatan kepada koalisi pemerintah, berkhianat kepada Jokowi. Kemudian oleh karenanya itu harus direshuffle.
beberapa kadernya itu juga keluar dari Nasdem gitu. Dan serangan itu terus muncul. Yang paling besar memang serangan atau tekanan kepada Pak Jokowi untuk mereshuffle menteri-menteri Nasdem dari pemerintahan. Walaupun Bang Surya itu menyampaikan berkali-kali bahwa ia akan bersetia dan mengawal Pak Jokowi sampai 2024 mendatang. Jadi pilihan kepada Anies itu adalah persiapan pada saat pemilu Pilpres 2024 dan selanjutnya. Jadi tidak ada pengkhianatan kepada Pak Jokowi, tetapi narasi yang dibangun oleh kubu yang tidak suka dengan sikap Nasdem yang mendukung Anies, ya pokoknya Nasdem berkhianat gitu. Nah faktanya padahal tidak. Nah sebelum itu ketika 3 nama muncul di bulan Juni 2022, Bang Surya juga memprediksi bahwa ia pasti akan digugat ya, atau dipertanyakan nasionalismenya gitu. Jadi menjadi aneh juga masa mendukung Anies tidak nasionalis, kalau mendukung Prabowo Ganjar dianggap nasionalis gitu. Berarti para pendukung Anies itu maksudnya tidak nasionalis. Nah, itu tuduhan yang mengarang ya kan, mengarang cerita yang gagal total tuh. Masa orang mempertanyakan nasionalismenya Nasdem, menggugat nasionalismenya Bang Surya dan Anies Rashid Baswedan. Nah, jadi terakhir orang melihat bahwa pemanggilan Menkominfo John G. Plate itu ke Gedung Bundar Kejaksaan itu dianggap oleh publik sebagai bagian dari tekanan. Meskipun Nasdem sementara ini masih bertahan di koalisi pemerintah, menteri-menterinya tidak jadi di reshuffle, tetapi ada unsur-unsur dari pemerintah yang kemudian bergerak. Kita tidak tahu apakah memang diperintah ataukah tidak diperintah, yakni unsur dari Kejaksaan Agung yang kemudian melakukan pemanggilan kepada Menkominfo yang notabene adalah kader Nasdem. Nah, kita melihatnya sebenarnya Nasdem ini merupakan satu-satunya partai yang bisa menjadi jembatan komunikasi ya antara orang yang atau pihak-pihak yang berbeda pilihan di 2024, let's say Jokowi, koalisi pemerintah yang sedang mempersiapkan nama Prabowo dan Ganjar, atau Puan misalkan, atau Erlangga, dengan pihak-pihak yang tidak bersetuju atas calon yang diusung oleh koalisi pemerintah, yang semuanya itu nanti akan bertumpu kepada sosok Anies Rashid Baswedan. Nah, Nasdem di satu sisi masih berada di koalisi pemerintah, tapi juga ia sudah menyatakan diri bergabung dengan koalisi perubahan, bahkan lebih dini ya. Nah, kemudian pertemuan Bang Surya Paloh dengan Pak Luhut, dengan Pak Jokowi, itu juga menjadi bukti bahwa masih ada ruang komunikasi yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkompetisi ini, dan jembatan komunikasinya itu adalah Bang Surya Paloh dan Nasdem. Karena Bang Surya bisa komunikasi dengan Luhut, bisa komunikasi dengan Jokowi, tapi juga ia bisa komunikasi dengan para senior dan pejabat teras PKS, juga bisa komunikasi dengan petinggi Partai Demokrat. Nah, jadi Nasdem ini menjadi simpul yang paling seksi, menarik, karena ia bisa berkomunikasi untuk perubahan pemerintahan, perubahan prioritas kebijakan, perubahan tujuan pemerintahan mendatang.
melalui sosok Anies Rashid Baswedan. Tetapi juga Nasdem bisa mengakomodir dan menyampaikan pesan-pesan agar Anies dan pemerintahan mendatang, jika ia terpilih, itu melakukan kebijakan dengan roh kesinambungan. Kesinambungan itu artinya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin atau Jokowi JK itu bisa dilanjutkan oleh Anies Rashid Baswedan. Jadi pembawa pesan kesinambungan kebijakan-kebijakan yang baik itu, pembawa obornya itu adalah Nasdem gitu. Nah, itulah mengapa posisi Bang Surya dengan Nasdemnya itu menjadi penting supaya bisa menjadi jembatan komunikasi antara kelompok yang tidak menginginkan rezim yang dipersiapkan Jokowi memimpin dan menginginkan perubahan dengan kelompok pendukung rezim pemerintahan yang sudah mempersiapkan beberapa nama itu. Jadi itulah mengapa sekali lagi Nasdem dengan langkah-langkah Bang Surya atau kenegarawanan Bang Surya Paloh bisa kita harapkan menjadi simpul kunci perubahan dan kesinambungan Indonesia masa depan yang lebih baik dan adil. Demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.